Shalom adik-adik. Shalom Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Puji Tuhan, hari ini kita kembali melalui ibadah kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siap Kak. Siap. Sebelum kita memulai, Kakak kasih waktu buat adik-adik untuk menyiapkan Alkitab, menyiapkan kidung jemaatnya, dan juga persiapkan persembahannya. Adik-adik, mulai minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi kakak kasih waktu, silahkan dipersiapkan. Adik-adik sudah dipersiapkan Alkitabnya? Sudah Kakak. Nah, sebelum kita memulai, mari kita bersaat teduh dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Amin. Nama Tuhan layak dipuji. Kita memuji nama Tuhan saat pagi hari, saat siang hari, dan saat malam hari Kakak. Iya Kak, betul Kakak, Kak. kita mau memuji nama Tuhan. Iya Kak. Mari kita bernyanyi dari lagu pujian dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan. Terima kasih saat ini kami kembali memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau memberkati kami, Engkau memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Biarlah dalam ibadah ini kami bisa memberikan hati, memberikan pikiran kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih itu murah hati. Kasih itu juga penyabar kakak. Iya kak. Kakak sayang gak sama mama papa? Sayang kak. Kalau suka marah-marah itu kasih gak kak? Nggak kasih itu namanya kak. Oh enggak kasih. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang punya kasih. Mari kita puji Tuhan dari lagu pujian Kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Epistel kita hari ini diambil dari Mazmur 97 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kita akan membaca secara responsoria. Ayat pertama akan dibacakan oleh kakak, ayat kedua adik-adik, dan ayat 3 kita akan baca bersama-sama. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersama-sama, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memeliharanya, semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 97 ayat 11. Nah, sebelum kita membacakan ayat hafalan kita mau lihat nih teman-teman yang minggu kemarin membacakan ayat hafalan mereka. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan
adik-adik sudah lihat? Sekarang saatnya kita mengucapkan ayat hafalan kita. Sama-sama yuk. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Sekali lagi ya adik-adik. Ya Kak. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Sekarang kakak kasih waktu untuk adik-adik menghafal ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik, sudah hafal? Sudah Kakak. Ya, sekali lagi kita ucapkan ayat hafalan kita. Yuk bersama-sama. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Iya, terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sabda adalah firman Tuhan. Firman Tuhan membuat kita jadi kuat dan bersukacita. Mari kita puji nama Tuhan dari lagu pujian Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sekali lagi. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih menyertai kami dan kami dapat beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing dalam ibadah sekolah minggu kami. Saat ini kami mempersiapkan diri kami, hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Inang ulangi ya sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Nah, supaya kita dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita sama-sama dengarkan kakak guru sekolah minggu kita
mau bercerita. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita duduk yang manis semua ya. Kita dengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita. Silakan kakak. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kayaknya belum semangat, kakak belum dengar suaranya. Walaupun di rumah harus kenceng ya suaranya ya. Oke, kakak ulang sapa. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Iya, puji Tuhan. Semoga adik sekolah minggu semuanya tetap sehat, tetap kuat, dan yang paling penting adalah tetap ceria. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang terang. Nanti kita juga akan belajar ada satu pribadi yang juga hebat sekali yang bisa menerangi dunia. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang suka dengan terang? Atau ada yang suka dengan gelap? Coba sebelum dijawab, pikir dulu. Nah, kalau kakak sendiri dan mungkin ya adik-adik sebagian besar pasti suka dengan terang. Kenapa suka dengan terang? Misalnya begini nih, kalau siang hari pas matahari bersinar dengan terang dan juga cahayanya terang sekali, pasti sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita bisa melihat dengan leluasa. Jangankan yang ada di depan kita, yang jauh di depan kita pun kita bisa lihat karena ada sinar yang begitu terang. Nah, coba siapa yang suka gelap-gelapan? Contohnya itu kalau misalnya mati lampu waktu malam. Ayo, pasti takut kan? Ih, serem. Apalagi kalau di rumah sendirian terus mati lampu, hujan lagi. Aduh, kakak aja takut loh sama yang gelap-gelap. Kenapa takut dengan yang gelap? Karena kalau kita waktu di gelap-gelap itu, jangankan lihat yang jauh. Di depan mata aja gak nampak. Ih, pasti seram. Nah, adik-adik, pasti kita semuanya senang dengan terang. Dan tidak suka dengan yang gelap-gelap. Ya. Nah, adik-adik, tadi kakak cerita. Ada satu pribadi yang sangat bisa menerangi dunia. Dan ada di dalam hati kita. Ayo, siapa yang tahu siapa terang itu? Matahari? Bukan. Lampu? Bukan. Siapa ya? Kayaknya kakak ada dengar suara yang kecil. Siapa? Benar. Terang dunia itu adalah Tuhan Yesus. Loh, kok bisa ya? Tuhan Yesus itu terang dunia. Kenapa bisa Tuhan Yesus terang dunia? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Lalu dia bangkit dan darahnya itu membasuh semua dosa-dosa kita. Yang tadinya hati kita kotor, jorok, pikirannya juga jorok-jorok. Tapi ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus membasuh dosa-dosa kita dan kita jadi bersih. Kak, aku enggak hitam. Iya, bukan fisik adik-adik, tapi di dalam hati kita. Ketika kita belum kenal sama Tuhan Yesus yang adalah terang dunia, hati kita itu sangat kotor. Pikiran kita juga jadi kotor dan kita melakukan yang jahat-jahat. Nah, adik-adik, mungkin ada yang berpikir gini ya, Kak, aku kan masih kecil, aku kan masih bayi, aku juga lucu-lucu kok, semua orang suka sama aku. Masa aku bisa berbuat dosa? Di hati aku gak ada dosa, Kak. Hah? Benar gak ya?
Kalau kita tidak berdosa, coba ingat dari bangun tidur tadi. Ayo, apa ya yang sudah kita dosa yang kita lakukan? Dosa itu apa? Itu perbuatan yang mendukakan hati Tuhan dan juga sesama. Nah, kakak punya di sini ada toples berisi air. Airnya warnanya apa? Bening ya, bening sampai ada di dalam ini bisa kita lihat apa nih namanya pipet. Saking beningnya bisa terlihat. Tapi ketika ada dosa, apa ya tadi pagi ya dosa yang kita lakukan? Oh iya, waktu mamanya bilang, Tony bangun pagi. Pagi-pagi itu bangun terus berdoa. Nah terus kamu bilang begini, Mama masih ngantuk, nanti aja. Mama nih berisik nian. Ih, kira-kira mamanya senang gak? Pasti mamanya sedih, udah capek-capek. Mungkin mamanya mau pergi kantor, terus bangunin, dimarahin lagi. Nah itu sudah berdosa. Baru tadi pagi sebentar, terus bangun. Nah mungkin mama kamu kerja atau mama kamu sudah di rumah, tinggal di rumah. Terus kamu berantem sama adik kamu. Minta, aku mau nonton film kartun. Sini remote-nya. Datang adik kamu, kakak aku mau nonton. Terus kamu berantem. Itu sudah dosa enggak? Nah, itu juga sudah dosa. Apalagi mungkin waktu pulang, mama pulang kerja. Tony, mama capek. Ambilin mama air putih sayang ya. Mama, Tony juga capek nih. Dari tadi belajar, mama aja yang ambil sendiri. Ih, kira-kira ada gak kayak gitu anak sekolah minggu? Mudah-mudahan gak ada ya. Cukup si Tony aja ya gak ada di sekolah minggu kita. Tapi itu namanya sudah dosa. Ih, serem ya. Kira-kira air yang bening tadi jadi gimana? Jorok. Ih. Coba kalau kakak aduk. Wah. Tambah hitam. Adik-adik coba lihat. Tadi airnya bening. Tapi kakak tetesi tadi ya, itu yang hitam-hitam itu contohnya dosa kita. Lihat. Ih, jadi jorok. Siapa yang mau ini? Ada yang mau enggak? Nah, pasti enggak ada yang mau. Kenapa? Karena ini airnya jorok, Kak. Terus beracun. Kalau nanti kita minum, mungkin bisa mati. Kak Desi juga enggak mau. Nah, sama. Kalau hidup kita penuh dosa seperti ini, enggak ada yang mau dekat. Kenapa? Pikirannya jorok, hatinya jahat. Nah, gimana ya? Nah adik-adik tadi ingat gak? Siapa yang terang hidup kita? Siapa tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang sebagai terang di dalam hidup kita. Apa ya ketika kita terima Tuhan Yesus? Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita. Hah, luar biasa. Adik-adik, jadi bening lagi. Lihat, hidup kita jadi bersih. Air ini bersih. Karena Tuhan Yesus yang membersihkannya. Ini kayak hidup kita tadi kan jorok kan, kotor kan. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, luar biasa adik-adik. Bening loh. Wow, luar biasa Tuhan Yesus membuat hidup kita menjadi baik kembali. Kira-kira kalau kayak gini, wah kayaknya airnya enak ya kalau haus. Nah bisa jadi nih, bisa enak nih kalau diminum. Nah itulah ketika menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita menjadi lebih baik. Adik-adik sekolah minggu, gimana? Tadi sudah dengar
cerita dari kakak guru sekolah minggunya. Ada yang luar biasa enggak di situ? Ada yang hebat enggak di situ? Ada kan? Mana tuh yang hebat? Siapa yang luar biasa? Iya, yang hebat itu Tuhan Yesus. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Karena apa? Apanya yang hebat? Apanya yang luar biasa? Iya, tadi kakak guru sekolah minggunya sudah buat satu contoh. Kita ini adalah manusia berdosa yang setiap hari ada dosanya, melakukan banyak sekali dosa, dan dosa itu mengakibatkan kegelapan dalam kehidupan manusia. Tapi datang Tuhan Yesus yang luar biasa itu, melakukan suatu perbuatan besar di tengah-tengah kehidupan dunia. Apakah itu? Dia membawa terang, menerangi kegelapan dunia, menerangi kegelapan dosa manusia dengan mati di kayu salib. Tuhan Yesuslah terang dunia. Siapa yang hidup di dalam dia? Dia adalah anak-anak terang, ya kan? Seperti cerita kita di minggu yang lalu. Saya, guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu itu semua adalah terang. Anak-anak terang. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi terang untuk kita. Karena itu kita semua adalah anak-anak terang. Seperti salib Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita, membuat dosa yang gelap menjadi terang, membuat air yang kotor tadi menjadi bening. Itu yang sudah dilakukan Yesus. Kita semua adalah anak-anak terang karena Tuhan yang kita percaya adalah terang. Tuhan Yesus adalah terang. Seperti yang dikatakan oleh firman-Nya pada hari ini bahwa Yesus adalah terang dunia. Siapa yang percaya kepadanya, dia hidup di dalam terang. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami sekolah minggu, mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah terang di tengah-tengah kehidupan ini. Seperti yang dikatakan oleh kakak guru sekolah minggu kita tadi. Jangan lagi mau dengan mulutnya berkata dusta. Dengan mulutnya berkata kotor, dengan pikirannya berpikiran licik. Jangan lagi mau menjadi hamba dari dosa, tapi marilah kita melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Karena saya dan kamu adalah anak-anak terang di dalam Kristus. Hiduplah dalam Kristus, karena dalam Kristus kamu akan senantiasa berjalan di dalam terang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami pada minggu ini. Biarlah kiranya kami semua anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak terang Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kemanapun kami pergi, kami menjadi terang, menyatakan yang benar, tidak berdusta, berpikiran yang baik, tidak berlaku licik di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga ketika kami hadir, maka nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kiranya pengorbanan Kristus yang datang ke dunia ini menjadi terang, membuat kami ini menjadi anak-anak terang, itu tidak menjadi sia-sia. Karena setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu bersama-sama dengan seluruh orang tua kami, bersama-sama guru sekolah minggu kami, juga semua majelis gereja kami mau berlomba untuk melakukan yang terang di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan, maka kita harus lebih semangat lagi ya, dengarkan pengumuman minggu ini. Adik-adik masih ingat kan perlombaan 17 Agustusan yang kita adakan? Nah,
kita ada 4 kategori lomba loh. Ingat kan? Ada kategori PAUD dan TK, usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian ada lomba bernyanyi untuk kelas 1 sampai 2 SD. Yang ketiga ada lomba deklamasi untuk kelas 3 sampai kelas 4. Dan yang terakhir lomba bercerita tokoh pahlawan untuk kelas 5 SD sampai SMP. Nah, adik-adik, kok kakak lihat belum ada yang ikutan ya? Nah, sekarang setelah ini nih, setelah mendengar pengumuman, ajak mama papa syuting aku dong. Aku mau ikutan lomba. Dan segala ketentuan perlombaan ada di grup Facebook. Jadi suruh mama papanya masuk ke grupnya ya. Kemudian upload video perlombaan kalian. Adik-adik ikutan ya, karena perlombaan ini gratis loh, dan hadiahnya fantastis. Oke, selamat bergabung, kakak tunggu ya partisipasi adik-adik. Oke. Nah, pengumuman yang kedua nih, mulai minggu ini kita akan mengadakan persembahan. Persembahan adik-adik bisa kumpulkan melalui celengan. Adik-adik bisa pakai botol bekas atau celengan adik-adik di rumah. Dikasih nama, persembahan namanya siapa. Nah, adik-adik masukkan persembahan di sini setiap minggunya. Contohnya ya. Nah, ini contoh persembahan kakak minggu ini, kakak tabung di celengan. Nah, sudah ditabung di celengan, nanti adik-adik boleh kumpulkan ke kakak sekolah minggunya setiap akhir bulan. Kak, kalau nggak ketemu sama kakak sekolah minggunya gimana? Nah, adik-adik bisa minta tolong sama mama papa untuk mengumpulkannya di amplop dan menyerahkannya ke kantong persembahan di gereja. Oke ya, berikan rasa syukur yang terbaik kita dalam persembahan mingguan. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati. Adik-adik, senang sekali ya sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, ibadah kita sudah mau selesai, kita mau menutup acara kita hari ini. Namun sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan dan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita puji Tuhan dengan lagu pujian, Kami Adalah Anak Terang. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang lain, agar perbuatanmu dilihat dan mereka memuliakan Tuhan. Sekali lagi. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang lain, agar perbuatanmu dilihat dan mereka memuliakan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Berselancar